Assalamualaikum guys, masih bersama Indo Reaction. Di saat ini, banyak perdebatan mengenai biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang baru atau IKN. Hal ini wajar, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan serta prioritas lain juga penting. Namun faktanya di saat ini Indonesia bukan saja hanya membangun satu mega proyek saja. Sebagai tambahan informasi untuk semuanya, saat ini Indonesia telah membangun beberapa mega proyek raksasa Indonesia yang bukan nilainya saja yang fantastis, namun manfaatnya juga sangat besar untuk masa depan negara kita. Dan yang terakhir bakal membuat kita semuanya geleng-geleng kepala guys. Karena dana yang dibutuhkan untuk mega proyek raksasa ini hampir 5 kali lipat dari biaya pembangunan IKN Nusantara. Jadi proyek apa saja yang dibangun Indonesia itu? Penasaran? Mari bersama-sama kita tonton videonya sampai tuntas. Baiklah, untuk mega proyek yang pertama adalah Pelabuhan Patimban. Mega proyek pelabuhan baru di Jawa Barat ini hadir untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan menjadikan gerbang logistik maritim nasional yang sangat strategis. Dibangun di atas lahan seluas 654 hektar, pelabuhan ini menjanjikan kelancaran arus barang, efisiensi biaya logistik, dan tentunya juga daya saing ekonomi yang tinggi. Tahap awal pembangunan ini telah dimulai sejak tahun 2018, menghadirkan terminal multipurpose dan terminal-terminal mobil yang kokoh, dan melayani hingga 3,75 juta TEUs atau 218.000 CBU. Di tahap selanjutnya dijadwalkan akan selesai pada tahun 2027 dengan kapasitas terminal kontainer maksimal hingga 7,5 juta TEUs atau 7,5 juta kontainer. Untuk pembangunan ini, pemerintah harus menyiapkan dana hingga 50 triliun rupiah. Meski nilainya tak begitu fantastis guys, namun jangan salah, manfaat pelabuhan ini sangatlah besar. Indonesia membangun pelabuhan ini karena keunggulan Pelabuhan Patimban terletak di area strategis yang dekat dengan lokasi industri Bekasi dan Kerawang, di mana area ini merupakan tulang punggung industri Indonesia, baik di bidang industri elektronik, tekstil, otomotif, bahan kimia, dan yang lainnya. Total luas kedua kawasan ini sekitar 23,4 ribu hektar dan lebih dari 3.500 pabrik di kawasan ini berasal dari investor lebih dari 25 negara. Dan jika kita tahu nama-nama perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini, kita pasti akan memaklumi kenapa pelabuhan ini harus ada guys. Misalnya saja di sektor otomotif, ada Honda, Astra Nissan Diesel Internasional, Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Wuling, GS Baterai, LG Energy Solution, dan lain-lain. Sedangkan di sektor elektronik, ada Sharp, Toshiba, Polytron, LG Electronic, Samsung, dan lain-lain. Belum lagi perusahaan garment seperti Asiatex, Bahtratex, Highstex, dan lain-lain. Begitu juga dengan perusahaan fast moving seperti Unilever, Indofood, Nestle, Kraft, Mondelez International, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ditambah pabrik kimia seperti pabrik pupuk Ujang, Chandra Asri Chemical, Base, dan lain-lain. Melihat nama-nama perusahaan tersebut, kita bisa bayangkan arus barang keluar dan masuk di wilayah tersebut dipastikan sangatlah padat sekali. Itulah sebabnya kenapa pelabuhan ini harus dibangun. Ditambah lagi pelabuhan ini tersambung dengan akses tol dan kereta api, sehingga semakin dapat memperlancar arus barang guys. Nah, sekarang kita sudah paham kan guys, betapa besar manfaat Pelabuhan Patimban ini jika dikaitkan dengan kawasan industri ini. Dengan infrastruktur baru, kawasan industri Bekasi dan Kerawang ini akan menjadi pilihan yang sangat tepat bagi perusahaan lokal maupun asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar besar yang kita miliki.
dan dapat berkembang negara Indonesia ini. Untuk proyek berikutnya guys, yaitu proyek yang senilai 132 miliar US dollar atau berkisaran 2.000 triliun rupiah. Wow, kita tidak salah dengar. Proyek ini adalah proyek kawasan industri hijau yang terletak dekat dengan ibu kota baru kita, Nusantara. Bahkan lokasi mega proyek tersebut hanya sekitar 185 km dari IKN Nusantara, tepatnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kawasan industri yang dibangun di Kalimantan Utara nantinya akan memiliki luas lahan sekitar 30.000 hektar. Jadi kalau kawasan industri Bekasi dan Kerawang digabung, yang saat ini menjadi tulang punggung industri Indonesia, masih kalah guys dengan kawasan industri hijau di Bulungan ini. Proyek yang dibangun di kawasan tersebut diantaranya adalah pabrik petrokimia yang menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas 64 juta ton per tahun. Ada juga smelter alumina atau fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina yang berkapasitas 3 juta ton per tahun. Kemudian ada juga pabrik besi dan baja dengan kapasitas 5 juta ton per tahun. Pabrik baterai kendaraan listrik berkapasitas 265 MW. Dan yang terakhir, ada industri polikristalin, silikon ataupun panel surya dengan kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Nah, proyek ini yang telah dimulai sejak tahun 2023 yang lalu. Hal ini ditandai dengan groundbreaking pabrik petrokimia pada 20 Desember tahun lalu. Dengan nilai investasi mencapai 24 miliar US dollar atau sekitar 373 triliun rupiah. Dari investasi ini diperkirakan akan ada sekitar 100.000 lebih pegawai dan juga ada transfer teknologi juga guys, yang tentunya juga sangat menguntungkan bagi masyarakat dan negara Indonesia. Adapun nilai keuntungan yang akan didapat diprediksikan mencapai 131 miliar US dollar per tahun pada tahun 2029. Jika investasi itu sudah terrealisasi, maka potensi ekspor dari Indonesia semakin besar dan diprediksikan paling tidak mencapai 30% dari total ekspor pada tahun 2029 mendatang berasal dari investasi ini guys. Jadi, kita harus paham apa maksud dan tujuan dibangunnya ibu kota Nusantara ini guys. Kalau Bekasi dan Kerawang punya Jakarta untuk menampung ekspatriat yang disambut dengan fasilitas super mewah di Jakarta, masa kawasan industri sebesar Bulungan cuma hanya nyediain model seperti tahun 60-an untuk calon buat investor? Yang bener aja guys. Selanjutnya untuk proyek yang terakhir. Proyek ini adalah proyek yang diimpikan oleh semua negara, bukan hanya Indonesia. Proyek ini bernama Super Grid. Proyek Super Grid adalah proyek jaringan listrik yang terpadu yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengefisiensikan jaringan listrik di seluruh Nusantara yang menggunakan komponen AC/DC dan pembangunan listrik kabel laut yang menghubungkan listrik antar pulau, terutama pulau-pulau yang besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Irian Jaya. Sehingga nantinya Super Grid bukan hanya mengembangkan listrik, namun juga meningkatkan keandalan kelistrikan Indonesia. Bukan hanya itu, pembangunan pembangkit listrik ini menggunakan energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya. Inilah yang dimaksud mengapa negara lain pasti menginginkannya. Selain itu juga, Super Grid juga menggunakan sistem ACDA atau sistem kontrol pengawas secara real time, sehingga memastikan jaringan listrik yang beroperasi dengan efisien dan aman. Berdasarkan kajian ISR, Institute for Essential Reform, pembangunan Super Grid ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 100 miliar US dollar hingga 150 miliar US dollar. Berdasarkan rencana umum penyediaan tenaga listrik periode tahun 2022 hingga 2030, Super Grid akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2050. Pembangunan ini adalah upaya Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 guys. Nah, gimana guys?
Sudah tahu kan mega proyek Indonesia apa saja yang sesungguhnya saat ini sedang dibangun? Terima kasih telah menyaksikan sampai tuntas video dari kami. Dan tetap nantikan video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat. Bye.